Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Hafiza dengan NIM 123100059, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas 4B PGMI. Baik, di sini saya akan membedah satu buku dengan judul Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Abad ke-21. Baik, nah buku ini mencangkup tentang pemikiran dalam pengembangan dan penerapan deep learning dalam pendidikan. Nah, terutama penguatan dua keterampilan ke abad 21, yang mana penguatan keterampilan yang pertama itu kolaborasi, yang kedua komunikasi. Sebelum saya membedah isi buku ini, saya akan membacakan sedikit latar belakang dari dua orang penulis buku ini. Yang pertama ada Prof. Dr. Mobier Agustin MPD, yang mana beliau ini guru besar di bidang pendidikan dengan spesialisasi pada bidang psikologi, pendidikan, dan bimbingan konseling. Nah, terus beliau ini salah satu dosen tetap di Universitas Pendidikan Indonesia, atau bisa singkatan dari UPI. Nah, terus beliau ini telah menulis banyak karya ilmuwan dan buku dalam bidang pengembangan potensi siswa, terus keterampilan abad ke-21, dan model pembelajaran inovatif. Beliau juga aktif menjadi salah satu narasumber nasional dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan learning innovation. Tidak hanya itu, beliau ini fokus kajiannya seringkali menekankan pada tiga penekanan. Yang pertama itu pendidikan yang memanusiakan peserta didik. Yang kedua, penerapan pendekatan pembelajaran berbasis deep learning. Yang ketiga, pendidikan karakter dan pembelajaran berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, penulis yang kedua bernama Yoga Adi Pratama, SPD MPD. Nah, latar belakang beliau ini salah satu akademisi muda di bidang pendidikan dasar dan kurikulum. Terus beliau ini lulusan Magister Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, beliau ini aktif sebagai peneliti dan penulis dalam isu-isu. Yang pertama itu ada inovasi pembelajaran di SD atau MI. Yang kedua, penguatan keterampilan abad ke-21. Nah, yang ketiga, pengembangan model-model pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan menyenangkan. Nah, terus yang keempat, beliau ini sering menjadi fasilitator dalam pelatihan guru, pengembangan media ajar, serta pelatihan berbasis abad ke-21. Nah, dari buku ini penerbitnya yaitu Revika Aditama. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya bacakan sekilas latar belakang dari penulis buku ini. Mungkin hanya itu sekilas latar belakang yang dapat saya bacakan kepada teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membacakan apa sih alasan mereka sampai buat buku sebagus ini. Jadi dua penulis ini menyadari bahwa dunia pendidikan ini sedang berada di fase transisi dalam pendekatan tradisional ke pembelajaran yang lebih bermakna, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, jadi guru dan siswa ini di abad ke-21 dituntun untuk menguasai soft skill. Nah, bukan hanya pengetahuan akademik saja. Dua penulis buku ini juga menyadari bahwa belum banyak buku berbasis Indonesia yang secara sistematis mengulas kolaborasi dan komunikasi sebagai keterampilan abad ke-21 dalam konteks pembelajaran yang aplikatif. Nah, maka dari itu mereka ini menghadirkan buku ini sebagai salah satu panduan praktis dan teoritis bagi seorang guru, kepala sekolah, dosen, dan pengembangan kurikulum untuk mengimplementasikan pendidikan berbasis keterampilan hidup yang relevan dengan tuntunan zaman. Seperti itu, teman-teman. Jadi menarik bukan? Dari alasan mereka berdua aja itu udah menarik banget gitu. Apalagi isi dari buku ini. Jadi selanjutnya saya akan membedah buku ini secara per bab. Oke, mari kita mulai. Di sini saya akan memulai membahas isi dari buku ini, yang mana bab pertama membahas tentang pergeseran paradigma pendidikan. Nah, di sini di bab pertama ini ada 4 poin. Yang pertama itu poin pertama, paradigma pendidikan tradisional PS modern. Nah, di poin pertama ini mengulas perbedaan pendekatan pendidikan lama yang bersifat otoriter dan hafalan. Nah, dibandingkan dengan pendidikan modern yang berpusat pada siswa membangun kreativitas dan kolaboratif.
Baik, selanjutnya poin kedua tentang tantangan dalam peluang abad ke-21. Nah, yang mana poin kedua ini membahas kebutuhan dunia modern seperti teknologi, globalisasi, dan revolusi industri 4.0, serta peluang untuk membentuk generasi kompeten melalui pendidikan transformatif. Poin ketiga, yang mana kualitas pendidikan belajar dari negara maju. Nah, poin ketiga ini mengambil pelajaran dari sistem pendidikan negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang. Nah, yang mana menekankan keseimbangan antara kognitif, sosial emosional, dan keterampilan hidup. Poin terakhir, poin keempat, yang mana poin keempat ini menjelaskan konsep pembelajaran mendalam deep learning yang fokus pada pemahaman bermakna, transfer ilmu, dan memecahkan masalah yang kompleks. Selanjutnya di bagian bab 2 ada memahami 21 century skill. Nah, di sini ada 4 poin. Nah, 4 poin ini yang pertama 21 century skill, makna dan hakikat. Nah, di poin 1 ini itu menjelaskan definisi dan ciri-ciri keterampilan abad ke-21 serta termaksud 4C, yang mana 4C ini berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Terus poin yang kedua ada keterampilan abad ke-21 sebagai pembelajaran bermakna. Nah, di poin kedua ini menekankan bahwa pembelajaran yang mengembangkan keterampilan ini menjadi menyenangkan dan lebih relevan bagi kehidupan peserta didik. Di poin ketiga ini model belajar berorientasi keterampilan abad ke-21. Nah, yang mana poin ketiga ini mengenalkan berbagai pendekatan seperti project based learning, blended learning, STEAM atau STEAM. Nah, dan yang terakhir itu ada model konstruktivis. Nah, terus poin keempat, poin terakhir yaitu guru masa depan. Nah, yang mana seorang guru ini harus menjadi fasilitator yang kreatif, reaktif, terus mampu mengembangkan teknologi dan memahami psikologi peserta didik. Selanjutnya, di bagian bab 3 mengasah keterampilan kolaborasi. Nah, di bab 3 ini ada 6 poin. Nah, yang pertama itu poin pertama keterampilan kolaborasi. Nah, poin pertama ini menjelaskan apa itu kolaborasi, terus kemampuan bekerja sesama secara aktif, setara, dan produktif. Terus poin kedua, nah poin kedua ini fungsi dan manfaat kolaborasi, yang mana kolaborasi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, empati, dan pemecahan masalah kolektif. Terus poin ketiga, faktor-faktor kolaborasi, yang mana poin ketiga ini faktor penting seperti kepercayaan, komunikasi terbuka, serta tujuan bersama. Selanjutnya di poin keempat, indikator keterampilan kolaborasi. Nah, di poin keempat ini indikator seperti kemampuan mendengarkan, berbagi tugas, serta mengelola suatu konflik. Terus poin kelima ada pembelajaran pengembangan kolaborasi. Poin kelima ini contohnya strategi ya, seperti pembelajaran kooperatif, diskusi kelompok, serta proyek kolaboratif. Nah, poin terakhir yaitu poin ke-6 ada program inovatif guru. Nah, yang mana poin ke-6 ini contoh nyatanya itu inovasi guru dalam membangun budaya kolaboratif di kelas. Selanjutnya di bagian bab 4 atau bagian bab terakhir ini menjelaskan mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, di bab 4 ini ada sekitar 7 poin. Nah, dari poin pertama itu keterampilan komunikasi, yang mana menjelaskan definisi komunikasi efektif secara verbal dan nonverbal dalam konteks pendidikan. Terus poin kedua, fungsi komunikasi. Nah, poin kedua ini sebagai alat ekspresi, kontrol sosial, dan pembentukan hubungan sosial yang sehat. Terus poin ketiga, faktor-faktor komunikasi. Nah, poin ketiga ini adalah suatu aspek penting seperti empati, kejelasan pesan, bahasa tubuh, dan konteks komunikasi. Selanjutnya di poin keempat ini ada indikator keterampilan komunikasi. Nah, yang mana di poin keempat ini contohnya itu seperti kemampuan menyampaikan ide, mendengarkan aktif, dan merespon secara konstruktif. Terus poin kelima ada pembelajaran komunikatif, yang mana poin kelima ini strategis seperti debat, terus presentasi kelompok, terus ada bermain peran, dan lain-lain. Nah,
poin ke-6 ada program inovasi guru. Nah, yang mana poin ke-6 ini contohnya itu seperti guru mengupaya membangun lingkungan yang lebih mendukung, terbuka secara komunikasi. Selanjutnya di poin ke-7 ada pendekatan DEMOBI, yang mana singkatan dari detektif, emosi, musik, bercerita, dan imajinasi. Nah, di bagian ke-7 ini menjelaskan tentang metode menyenangkan untuk mengembangkan komunikasi siswa secara holistik melalui pendekatan emosional dan kreatif. Pada intinya teman-teman, buku ini kalau dianalisis secara singkat itu ada 4 aspek, yang mana aspek pertama itu kekuatan. Nah, aspek pertama ini menjelaskan secara kayak sistematis, berbasis teori kuat, banyak contoh praktik dari guru, serta pendekatan inovatif. Terus aspek keduanya ada kelebihan. Nah, kelebihannya di sini seperti bahasa komunikatif, mudah dipahami guru, dan bisa menjadikan pelatihan atau workshop. Di aspek ketiga ada sasaran, yang mana sasaran ini seperti guru, dosen, calon pendidik, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan. Nah, di aspek keempat itu ada relevansi, yang mana aspek keempat ini sangat relevan sekali untuk kurikulum merdeka, project based learning, dan pembelajaran aktif. Baik, sekian pembedahan buku yang sangat menarik ini. Semoga dengan kita membaca buku ini, kita diberikan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Asti Hafiza, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan pembedahan buku yang sangat menarik ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.